Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Raya GPT Pracimantoro. Pagi ini kita bersyukur buat kasih Tuhan, kalau Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tidur yang panjang, kami tahu Tuhan itu penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang satu-satunya Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Kami percaya Engkau akan bertahtakan setiap pujian kami Tuhan. Mulai awal, tengah, hingga pada akhirnya nanti biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Aku
Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah pujian dari hati kami, sukacita kami hanya bagi Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami akan bersukacita karena Allah kami yang hidup. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian mengatakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu naik pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Haleluya. Kita mau ulangi lagi dari awal lagi. Bahwa Yesuslah pencipta dan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan dan dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kepada sukacita saudaraku. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagi pujian mengatakan, meskipun tadi musiknya agak miss, tapi kita tetap percaya bahwa sukacita dari Tuhan. Haleluya. Katakan, tidak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku.
akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, saya undang untuk Ibu John Edi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan
kudus, sehingga hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami Bapa. Kami mau seperti tanah yang subur, yang siap dialiri perkataan firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbuah dan berakar kuat, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau izinkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau berikan sukacita di dalam hidup kami. Rangkaian ibadah kami telah kami lakukan ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan boleh selesai dengan baik. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena penyertaan-Mu dan kekuatan yang Engkau berikan dan kemampuan yang Engkau berikan di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami yang akan memberikan firman Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan beliau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah semua ucapan perkataannya berasal daripada Tuhan, dan kami juga boleh menikmati hingga bukan hanya pendengar saja, tetapi kami sebagai pelaku-pelaku firman. Hingga hati kami, pikiran kami yang ditaburi firman saat ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan berbunga, boleh ya Tuhan bertumbuh dan lebih lagi. Kami akan menikmati ya Tuhan firman-Mu, dan kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, salam. Selamat pagi, ya selamat beribadah. Ya, kita sudah menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Ya, saya akan meneruskan khotbah tematik saya ya. Jadi memang saya mengambil bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, sebagai yang perlu saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, menjadi satu gaya hidup kerajaan surga, menjadi satu etika yang harus kita pakai dalam hidup kita sehari-hari, jadi dalam kita mengiring Tuhan. Ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu bukannya suatu jalan untuk kita ke surga, bukan jalan ke surga ya kan, jalan ke surga adalah Yesus, tetapi khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah satu gaya hidup ya, yang harusnya dimiliki oleh umat Tuhan, harusnya dimiliki oleh umat yang percaya. Nah, karena kita ini warga kerajaan surga, maka ya kita seharusnya punya gaya hidupnya surga ya, punya etikanya surga. Kita sudah belajar orang yang miskin di hadapan Tuhan ya. Orang yang bergantung total kepada Tuhan, bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Kita sudah belajar orang yang berduka cita, yaitu orang yang berduka cita karena menyadari hidupnya penuh dengan kesalahan, hidupnya penuh dengan dosa-dosa. Orang yang berduka cita karena dia menyesali kesalahannya, karena dosa-dosanya. Kita juga sudah pernah mendengar, sudah pernah belajar orang yang lemah lembut ya. Bukan orang yang lemah, tetapi orang yang lemah lembut. Artinya orang yang punya kekuatan tetapi dia mampu mengendalikan kekuatannya. Amin. Kita sudah ada 3 pelajaran, 3 hal yang kita terima. Nah, pagi hari ini saya akan meneruskan pada ucapan bahagia yang keempat. Ucapan bahagia yang keempat yaitu tentang berbahagia orang yang lapar dan haus. Ya, minta tolong dibacakan Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Disebutkan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi ini satu kata, satu kalimat yang kontroversi ya. Semua ucapan khotbahnya Tuhan Yesus itu memang menuai banyak kontroversi secara dunia. Disebutkan berbahagialah orang yang lapar dan haus ya. Orang lapar dan haus disebut berbahagia ya, tidak masuk akal kan ya. Yang logis apa?
umumnya yang logis apa? Berbahagia orang yang kenyang kan gitu ya. Berbahagia orang yang kenyang, berbahagia orang yang kecukupan. Nah itu logis, masuk di nalar. Betul? Ya tetapi ini berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya jadi memang kontroversi, maka kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya supaya kita mengerti maksudnya apa. Ya pada umumnya orang yang lapar, orang yang haus itu kan perlu dikasihani, mesake gitu ya. Orang lapar dan haus itu kan kasihan, kurang beruntung orang ini kan gitu. Umumnya kita begitu. Nah, apa perkataan Tuhan Yesus ini tidak salah. Orang yang lapar itu kan gampang tersinggung, betul ya. Orang kalau sudah lapar itu wah ada sedikit aja langsung naik emosinya, gampang tersinggung, gampang marah ya. Apalagi ya kalau sudah kelewat batas bisa-bisa pingsan kan gitu ya, orang yang lapar. Tetapi Tuhan berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus. Apa enggak salah? Ya mari kita pagi ini belajar bersama. Lapar dan haus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lapar dan haus itu mekanisme kehidupan. Setiap manusia yang hidup pasti mengalami yang namanya lapar dan haus. Ya. Lapar berkaitan dengan makanan, haus berkaitan dengan minuman. Ya, ini kita pahami dulu. Jadi lapar dan haus ini satu mekanisme kehidupan. Semua makhluk hidup, manusia, binatang, pokok yang hidup pasti mengalami ini, lapar dan haus, memiliki rasa lapar dan haus. Nah, mari kita lihat ya pengertian apa yang bisa kita dapat dari ini, dari firman ini. Yesus membandingkan kebenaran itu dengan makanan, dengan minuman. Ya, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kebenaran itu dibandingkan dengan makanan dan minuman, itu yang Tuhan mau sampaikan. Nah, kebenaran ini disandingkan dengan makanan dan minuman. Kenapa begitu? Yang pertama bahwa lapar dan haus itu adalah satu kebutuhan hidup. Hal paling mendasar yang dibutuhkan kita itu hidup. Betul. Hal paling mendasar yang kita butuhkan itu hidup. Lah mau apa, mau punya apapun kalau enggak hidup buat apa kan gitu ya. Kita mau kerja keras apapun kalau enggak hidup untuk apa? Ya, jadi yang dibutuhkan adalah hidup. Nah, untuk hidup itu perlu makan dan minum secara jasmani. Hidup secara jasmani ya, maksud saya. Jadi untuk hidup itu butuh makan dan minum. Yang betul itu hidup untuk makan dan minum atau makan untuk hidup? Ayo, hidup itu untuk makan dan minum atau makan dan minum itu untuk hidup? Ya, makan dan minum itu untuk hidup ya. Kalau hidup untuk makan dan minum ya wis makan dan minum aja gitu ya. Jadi hidup itu banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Tetapi untuk bisa hidup salah satu kebutuhannya adalah kita butuh makan dan minum. Ini penting. Ya, jadi kebutuhan dasar. Lapar dan haus itu menjadi satu kebutuhan untuk kita bisa hidup. Nah, kalau sudah mati enggak perlu kita makan minum. Maka dulu kalau kakek saya ya, itu ada satu ruangan itu ada sajen namanya. Nah, saya tanya untuk apa sajen? Katanya memberi makan orang leluhur yang sudah meninggal. Lah apa bisa? Zaman dulu ya. Ya, orang yang butuh makan dan minum itu ya orang yang masih hidup. Kalau sudah mati enggak perlu. Betul ya? Ya, jadi kita lapar, haus ya,
Karena tanpa makanan dan minuman ini kita tidak bisa hidup secara jasmani, tidak bisa. Semakin lama kita menunggu tidak memakan sesuatu, maka perut kita akan semakin lapar. Semakin lama kita menunggu untuk kita tidak minum, maka kita akan merasa haus, ya. Semakin menginginkan untuk kita minum, ya, gitu loh. Jadi tubuh kita itu memang bergantung dengan makanan dan minuman. Intinya bahwa semua yang hidup, ya kita ketika masih hidup, ya tubuh kita ini merasa lapar, merasa haus, karena tubuh itu menyatakan kebutuhannya. Ya kenapa lapar dan haus? Karena tubuh kita itu menyatakan kebutuhan untuk makan dan minum itu. Orang yang lapar dan haus adalah pertanda bahwa ada kehidupan. Amin. Pertanda ada kehidupan. Selama kita hidup maka butuh makan dan minum. Maka firman tadi berkata kebenaran tadi disandingkan, disamakan, dibandingkan dengan makanan dan minuman. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini tidak sedang bicara tentang makanan jasmani, Bapak Ibu, ya, tetapi bicara tentang kebutuhan rohani. Sama seperti tubuh jasmani itu butuh makan dan minum, maka roh kita yang rohani itu juga butuh makan dan minum. Maka hidup kita itu secara roh harus ada ini rasa lapar dan haus. Sama seperti tubuh jasmani ada rasa lapar dan haus, rohani kita juga harus punya rasa lapar dan haus akan apa? Kebenaran, makanan rohani. Artinya kebenaran itu sama pentingnya. Kebenaran itu sama pentingnya bagi kehidupan rohani kita. Sama seperti tubuh jasmani kita itu butuh makan dan minum. Ya, lapar dan haus ini kan bicara satu keinginan, ya. Satu keinginan, ya, yang harus dipenuhi kan gitu, ya. Kalau sudah dipenuhi baru tadi sebutkan puas, kamu akan dipuaskan, gitu ya. Ya, ketika tubuh kita lapar, haus, ya, hanya bisa dipuaskan ketika kita makan dan minum. Coba kita bayangkan kalau 1 minggu tidak makan, atau 2 hari saja tidak makan, wah rasanya sudah. Dan ini bisa dipuaskan kalau kita makan sesuatu, betul? Karena ada satu kepuasan tersendiri setelah kita makan. Wah sudah 2 hari tidak makan, ketika makan rasanya itu wah begitu luar biasa. Atau mungkin kalau kita pas panas-panas setengah hari habis kerja gitu, panas, ada rasa haus yang luar biasa. Nah ini bisa dipuaskan kalau kita minum sesuatu, apalagi kalau minum cendol dawet misalnya gitu ya. Ya, ada rasa yang beda, terpuaskan kan begitu. Ya. Sama seperti orang yang lapar dan haus, ya, itu ada satu ruangan di dalam tubuhnya itu yang butuh diisi sesuatu. Ya. Nah tentunya bukan diisi dengan kertas. Ya kalau diisi dengan kertas kita kira puas enggak, wah lapar Pak 2 hari enggak makan kertas. Atau makan kerikil, walaupun ada orang-orang aneh ya, saya pernah lihat di TV itu orang makan pecahan genting gitu ya, makan tanah gitu ya. Saya rasa ya dia hidupnya aneh ya. Yang normal ya kalau kita lapar ya makan makanan. Ya, sama seperti tubuh jasmani ada satu ruangan yang perlu diisi dan baru terpuaskan. Maka secara roh itu ya ada satu ruangan di dalam jiwa kita, di dalam roh kita itu yang harus diisi sesuatu. Tidak bisa diisi dengan kekayaan,
Tidak bisa diisi dengan jabatan, tidak bisa diisi dengan kepandaian, tidak bisa. Hanya ada satu yang bisa ngisi, yang membuat kita dipuaskan, yaitu kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Amin. Hanya Allah yang mampu mengisi satu ruang yang kosong sehingga kita bisa dipuaskan tadi. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan keberhasilan. Ya karena ini bicara kebutuhan jiwa. Maka kenapa saya sering mengatakan ada orang yang kaya, orang yang punya perusahaan tetapi tidak ada damai, tidak ada ketenangan, hidupnya ketakutan. Ya, artinya bahwa sesuatu yang jasmani itu tidak bisa mengisi kekosongan ini. Damai, ketenangan itu hanya diisi oleh Tuhan. Amin. Ada satu pujian, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun apa? Damai tak ku dapatkan, hanya ku dapatkan melalui Yesus Tuhan. Ini loh, ada satu ruangan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ya sama seperti tubuh kita itu ketika kita lapar hanya bisa diisi oleh makanan dan minuman. Tidak bisa yang lain. Kita makan kertas lah, ya kenyang Pak, tapi kenyangnya kenyang yang aneh, kenyang kertas kan. Ya. Ya, artinya ada satu ruangan di dalam hidup kita, di hati kita, di jiwa kita, di roh kita itu yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ya sama seperti ketika kita lapar hanya bisa diisi oleh makanan. Makanya Mazmur pasal 42 ayat 2 ini, pemazmur menyatakan satu kerinduannya. Mazmur 42 ayat yang ke 2, 3, 1, 2 Pak, kalau Alkitab elektronik. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Ya. Jiwaku haus kepada Allah. Ini adalah satu kerinduan pemazmur. Ini Bani Korah yang nulis ya. Bani Korah itu pemuji di bait Allah. Ya, ada Bani Korah, ada Heman, ada Yedutun, ada Asaf ya. Itu yang mereka yang melayani di bait Allah ketika zaman Salomo. Mazmur 42 ini ditulis ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Jadi dia tidak bisa ibadah karena di pembuangan Yerusalem jauh, dia dibuang, dia tidak bisa ibadah ya. Maka ada satu kerinduan yang digambarkan seperti apa? Seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwaku tuh rindu kepada Tuhan. Pemazmur ini sampai gundah gulana, dibaca ya, Mazmur 42 dibaca di rumah. Jiwanya gundah gulana ya, tertekan, merasa gelisah gitu ya. Menyadari kenapa? Keberadaan dirinya itu jauh dari Tuhan. Dia tidak bisa ibadah. Ya, maka dia ada satu kerinduan, dia tulis ini. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Maka kita bersyukur kalau pagi hari kita bisa ibadah. Amin. Itu memuaskan jiwa kita. Kita ketemu sama Tuhan. Nah masalahnya seringkali Bapak Ibu Saudaraku, rasa lapar, rasa haus, kerinduan untuk ketemu sama Tuhan itu jarang.
Ya kadang-kadang enggak kita rasakan gitu loh. Enggak kita miliki. Kenapa? Karena kita enggak menyadari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan yang terpenting dalam hidup kita itu ya. Kita itu butuh sumber kehidupan. Butuh Tuhan. Kalau kita sadari ini, maka kita pasti ada rasa rindu sama Tuhan. Rindu ibadah, rindu memuji Tuhan. Ya kalau kita menyadari ini, kalau kita tidak sadar ini, ya kita ya kayaknya tidak ada kerinduan. Maka yang penting sadari hidup kita. Ya kalau kita ini tidak dapat berpisah dari Tuhan, amin. Tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadikan Tuhan itu menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Amin. Karena yang bisa ngisi kekosongan itu cuma Tuhan. Tidak bisa dengan kekayaan, tidak bisa dengan kepandaian, tidak bisa dengan jabatan. Hanya Tuhan. Jadikan Tuhan ini segalanya, sumber segalanya bagi kita. Ya, jadi lapar dan haus, yang pertama kita harus memiliki rasa lapar dan haus, karena kita ini tahu kebutuhan hidup kita. Kita ini butuh Tuhan. Tuhan itu satu-satunya yang menjadi kebutuhan kita, yang mampu mengisi ruangan yang kosong di hati kita. Hanya Tuhan. Ya kalau kita menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan, maka kita akan punya rasa lapar dan haus. Amin. Saya sering kali mendengar kesaksiannya mbah-mbah ini, Bu Carek, Bu Darmo itu. Ya beliau itu kalau cerita, Mas kalau saya tuh enggak bisa ikut itu rasanya kok gimana gitu ya. Enggak bisa ikut ibadah maksudnya. Kalau enggak bisa ikut ibadah rasanya kok gimana, ada yang beda gitu ya. Ya karena memang ini sudah jadi kebutuhan. Kita ketemu Tuhan itu sudah jadi kebutuhan. Maka ada rasa yang rindu luar biasa. Amin. Jadikan Tuhan itu kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, lapar dan haus itu menyatakan satu intensitas. Intensitas itu apa? Sesuatu yang terus menerus berulang. Ya. Jadi lapar dan haus itu intensitas berulang. Ya tubuh jasmani kita itu butuh makan minum terus menerus. Intensitas itu terus continue. Nggak mungkin kita aku makan hari Minggu saja Pak, Senin sampai Sabtu pray gitu ya. Nggak bisa. Masa bisa makan hari Minggu saja, nanti Senin sampai Sabtu enggak makan? Enggak bisa. Pasti ya ada rasa lapar haus, dan ini harus dipuaskan, harus dipenuhkan terus. Itu terus menerus. Jadi enggak mungkin kita hari ini lapar, kemudian makan, besok enggak lapar, enggak bisa. Hari ini lapar kita makan, besok juga lapar. Betul? Artinya ini berulang terus. Terus menerus selama kita masih hidup. Ya kita makan 3 kali sehari. Ada yang 4 kali. Ada yang 5 kali ya. Ya. Pak saya makan 3 kali aja kadang-kadang jam 3 sudah lapar gitu ya. Ya artinya memang lapar dan haus ini satu kebutuhan yang pertama, yang kedua ini intensitas, sesuatu yang berulang terus menerus. Hari ini mengalami, besok juga begitu, besoknya juga begitu. Nah roh kita juga seharusnya mengalami yang sama. Kita rindu ketemu Tuhan, rindu kebenaran itu jangan cuman hari ini. Amin. Besok kita juga rindu sama Tuhan. Besoknya rindu sama Tuhan. Jangan cuma cukup hari Minggu saja makan rohani. Berdoanya seminggu sekali Pak. Ibadahnya atau baca firman-Nya seminggu sekali.
dengar firman-Nya seminggu sekali. Wah, artinya ini belum satu intensitas. Apalagi ibadahnya 1 tahun sekali, Pak. Kalau Natal saja, waduh ini. Wah, sakit pasti rohnya. Ya. Coba bayangkan kalau kita makan seminggu sekali, wah kurus pasti. Kurus, kering, keruntang gitu ya. Nah, kalau roh kita itu makan setahun sekali, wah rohnya itu pasti kurus. Ya. Jangan-jangan mati gitu ya. Ya. Lapar dan haus ini satu intensitas berulang. Jadi kalau hari ini lapar, besok juga mengalami yang sama, besoknya mengalami yang sama. Nah, kita ketemu Tuhan itu harusnya begitu. Hari ini kita rindu ketemu Tuhan, besok harusnya juga begitu, besoknya sama begitu. Baru yang begitu bisa dipuaskan. Sesuatu yang terus menerus. Maka Roma pasal 12 mengingatkan kita, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala. Ya, ini satu pengingat ya, kerajinan kita untuk mendapatkan makanan dan minuman rohani tidak boleh kendor. Jangan pernah padam, teruslah menyala disebutkan, rohmu menyala-nyala. Ya, tubuh kita itu kalau sudah kehilangan selera makan itu berarti tanda tidak sehat, betul ya. Bapak Ibu Saudara, aku nggak lapar hari ini, wah berarti ada sesuatu yang tidak sehat. Hari ini perlu disiplin. Ya, kalau sakit, ya berarti sedang sakit ya. Kalau enggak, orang itu kalau sudah sakit enggak selera makan, betul ya. Harus betul disiplin. Waktu dulu zaman COVID itu ya, masih merajalela, wah makan enggak terasa, apa-apa enggak terasa gitu. Ya, tetapi kita mesti disiplin, meskipun rasanya enggak enak, mesti disiplin, paksa kan gitu ya. Ya kalau saudara, Bapak Ibu Saudara sakit, ya meskipun makan rasanya pahit kan harus dipaksa, butuh disiplin supaya segera sembuh kan gitu ya, supaya segera sembuh. Jadi kalau kita enggak ada rasa lapar dan haus itu berarti sedang sakit tubuhnya. Nah kalau hidup kita secara rohani, kita itu tidak ada rasa lapar dan haus ketemu Tuhan, tidak ada rasa dan lapar dan haus bersekutu dengan Tuhan, tidak ada rasa lapar dan haus untuk memuji Tuhan, tidak ada rasa lapar dan haus untuk dengar firman Tuhan, tidak ada lapar dan haus untuk apa, beribadah, rohnya sedang sakit. Aku biasai Pak orang nang gereja, sakit berarti ini. Rohnya, iya. Aku biasa Pak orang nang gereja, aku biasa Pak orang doa. Wah berarti sedang sakit. Ini mesti hati-hati. Kalau sakit dibiarkan tambah parah, mati. Betul. Maka ini alarm sebenarnya, satu tanda. Kalau kita sudah tidak ada kerinduan ketemu Tuhan, tidak ada kerinduan untuk beribadah, tidak ada kerinduan untuk memuji Tuhan, ini satu tanda kita mesti cepat-cepat disiplin. Ya, sama seperti orang sakit itu disiplin makan. Roh kita juga butuh disiplin makan, meskipun sepertinya terpaksa gitu ya. Ya tapi tidak apa-apa, tidak boleh malas.
doanya tetap, baca firman-Nya tetap, ibadahnya tetap. Perlu disiplin. Ya kalau enggak mau gitu, enggak mau disiplin, akhirnya kan gersang, sakit, lama-lama mati tadi. Ya, jadi lapar dan haus itu harus terus menerus, harus berkesinambungan, satu intensitas, bukan hanya sekali waktu. Ya. Kebutuhan akan Tuhan itu terus menerus, saudaraku, sepanjang kehidupan kita. Jangan hanya butuh Tuhan kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang butuh Tuhan. Ya kalau pas sakit lah saya butuh Tuhan. Atau mungkin kalau pas ada persoalan, Pak, saya butuh Tuhan. Tidak bisa begitu. Makan minum itu selamanya, selama kita hidup. Maka kita lapar dan haus ketemu Tuhan itu selamanya. Amin. Tidak peduli sedang sakit, tidak peduli sedang diberkati, tidak peduli sedang ada masalah, tidak peduli sedang lancar. Itu kita butuh Tuhan. Amin. Harus terus menerus. Jangan lihat kondisinya. Ya. Lapar dan haus ini satu intensitas. Yang ketiga, lapar dan haus ini pertanda sehat. Ya, yang pertama lapar dan haus itu kebutuhan. Ya, kita sama Tuhan itu kebutuhan. Yang kedua, lapar dan haus itu satu intensitas terus menerus. Ya. Yang ketiga, lapar dan haus itu pertanda sehat. Ya, orang kalau rasa lapar dan haus berarti sehat. Kalau enggak lapar dan haus berarti kan sakit tadi gitu ya. Orang yang sehat itu makannya teratur, minumnya teratur. Kebanyakan makan juga enggak baik, kebanyakan minum enggak baik. Kurang makan enggak baik, kurang minum juga enggak baik. Ya kalau makan dan minum enggak teratur, ya pasti terganggu lah ya. Kesehatannya terganggu. Apalagi sampai lupa makan. Ya orang saking asiknya lupa makan, karena asiknya kerja lupa makan. Yang biasanya anak-anak ini ya kalau sudah asiknya main lupa makan. Nah itu enggak boleh. Butuh teratur. Nah roh kita itu juga butuh makan minum yang teratur, seimbang, sehat. Ya jangan sama seperti apa tadi ya, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 tahun sekali, pasti tidak sehat ya. Dan menunya pun juga harus sehat kan gitu ya. Yang kita konsumsi juga harus sehat ya, supaya sehat. Ya maka kalau kita mendengar firman, saya sudah sering sampaikan, jangan cuman kita ingin berkatnya, kita juga mau tegurannya. Ya. Janji Tuhan memang kita diberkati, tetapi juga Tuhan berkata, ya kita itu dipanggil juga untuk bisa menderita bersama dengan Tuhan. Wah nek menderita mau Pak aku Pak. Enggak bisa. Ini menu yang sehat kok ya. Ada kelimpahan, ada berkat, tetapi juga ada penderitaan. Ada pikul salib. Ada sangkal diri. Ini yang sehat. Nah, supaya sehat, makanan yang kita konsumsi ini kan harus menyatu dengan tubuh kita. Betul? Supaya tubuhnya sehat, makanan itu harus menyatu dengan tubuh kita. Ya harus kita makan, kita kunyah, masuk ke perut, dicerna di perut, kemudian jadi sari makanan, terus kemudian diambil ya melalui darah, disalurkan ke seluruh tubuh, kan begitu prosesnya.
harus menyatu. Makanan ini harus menyatu dengan hidup kita. Ya, kita tidak mungkin ketika lapar kita ambil makanan terus masukkan ke saku gini ya. Wah lapar Pak, ambil makanan masuk ke saku. Kira-kira gimana? Ya tetap lapar gitu. Atau kita haus, ambil minuman, digerujuk nih, dituangkan di rambut gini. Enggak bisa. Harus masuk ke mulut, ke perut, jadi satu. Dari mulut ini kemudian masuk diproses ya oleh darah, kemudian menyatu dengan tubuh kita. Nah supaya roh kita sehat, kebenaran itu juga harus menyatu dengan hidup kita. Amin. Ya kita tidak akan puas dengan makanan dan minuman selama makanan dan minuman itu di luar tubuh kita. Tidak bisa. Ya kita akan bisa dipuaskan kalau makanan dan minuman itu masuk dalam tubuh kita, jadi satu dengan hidup kita, dengan daging kita. Artinya ya, kita bukan hanya mengerti kebenaran, tahu firman, tetapi kebenaran itu harus menyatu dengan hidup kita. Hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Maka saya berkata bukan berarti kalau kita banyak baca firman itu kita sudah sehat. Bukan berarti kalau kita tahu banyak firman itu kita sehat. Bukan berarti seringnya kita beribadah itu kita sehat. Bukan jaminan. Ya, selama kebenaran itu tidak menyatu dengan hidup kita. Ya kita tahu firman, kita baca firman, tahu firman. Itu ibarat makanan cuma di luar. Kita pegang tapi tidak masuk ke mulut. Mungkin masih di saku gitu loh ya. Ibarat makanan belum dicerna. Maka ketika kita baca firman, sarananya memang kita harus tahu firman, kita harus ibadah, kita harus berdoa. Ya, tetapi itu harus menyatu dengan kebenaran, itu menyatu. Kita hidupnya tuh hidup dalam kebenaran. Ini yang membuat kita sehat. Kebenaran itu dalam bahasa Yunaninya aletheia dan dikaiosune. Kemarin kami sempat saya singgung ya di Piston Keluarga. Jadi kata kebenaran yang diterjemahkan di Alkitab itu sebenarnya ada dua kata. Saya memberikan gambaran begini ya yang lebih mudah ya. Bapak Ibu tahu keuntungan itu bahasa Indonesianya apa? Keuntungan kalau kita ke bank itu keuntungan namanya apa? Bunga, betul ya. Kalau saya tanam tanaman kembang itu namanya apa? Bunga, sama ya. Sama-sama disebut bunga, tetapi dua hal yang berbeda. Ngerti ya? Yang satu bunga itu bunga keuntungan, yang satu bunga itu bunga tanaman. Nah, kebenaran itu juga sama seperti itu. Di dalam Alkitab ditulis kebenaran, tetapi dalam bahasa aslinya ada aletheia, ada dikaiosune. Aletheia itu gini, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, itu aletheia, kebenarannya. Atau mungkin yang gini, firmanku adalah kebenaran, itu aletheia. Tetapi yang ditulis di dalam Matius pasal 3 ayat 6 tadi itu dikaiosune, sama seperti yang dalam Matius 3 ayat 15, sama seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, itu dikaiosune. Ya, semoga Bapak Ibu mengerti lah ya, karena kita harus melihat akar katanya. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes, aku harus dibaptis. Ya, datang di sungai Yordan. Yohanes berkata begini, oh enggak Tuhan, saya enggak layak baptis. Harusnya aku yang dibaptis oleh Tuhan gitu loh. Kemudian Tuhan Yesus jawabnya, biarlah itu terjadi karena ini menggenapkan kehendak Bapa. Itu yang disebut dikaiosune, menggenapkan kehendak Bapa.
jadi di Kayasune ini menggenapkan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Mari kita lihat terjemahan di dalam BIMKA bahasa Indonesia masa kini. Ya, bahasa Indonesia masa kini saya bacakan karena Bapak Ibu mungkin tidak punya ya. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Jadi berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, karena Allah akan memuaskan mereka. Jadi orang yang berbahagia dan dipuaskan itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma mengerti firman-Nya, ya, bukan cuma tahu firman-Nya, tetapi kebenaran itu dikerjakan, kebenaran itu dilakukan. Amin. Firman yang termanifestasi dalam kehidupan itu yang disebut menyatu dengan hidup kita. Kebenaran yang menyatu dengan hidup kita. Jadi bukan cuma bisa ngomong, kayak sama seperti orang yang guru diet. Wah, dia mengajar diet 7 langkah praktis supaya tubuh bisa kurus, paham gitu ya. Oh, di luar kepala, tetapi yang ngajarin orangnya gemuk. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang ngajar gemuk, ya, tahu teori tentang diet, tetapi dia sendiri tidak pernah di diet gitu loh ya. Ya, artinya melakukan kehendak Tuhan itu begitu, tahu tetapi juga mengerjakan. Hidup yang menyatu dengan kebenaran karena hidup kita itu melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa itu. Maka orang yang dipuaskan rohnya adalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan cuma rindu baca firman, bukan cuma rindu berdoa, bukan cuma rindu dengar firman, bukan cuma rindu ibadah, tetapi orang yang rindu melakukan kehendak Bapa. Amin. Rindu melakukan kehendak Allah. Kebenaran bukan cuma pemahaman, tetapi pemahaman yang diterapkan dalam perilaku. Bukan hanya sekedar paham, tetapi firman itu dipahami dan dilakukan dalam hidupnya sehari-hari. Ini loh kebenaran yang menyatu dengan hidup. Amin. Jadi bukan cuma mengerti, tetapi melakukannya. Rasa lapar dan haus itu membuat kebenaran itu menyatu dengan hidup kita, ya, ketika kita melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita itu hidup seturut firman. Hari memiliki rasa lapar dan haus untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi saya tidak perpanjang, ini sudah terakhir ya, tidak ada lagi. Ya, lapar dan haus akan kebenaran adalah lapar dan haus karena kita butuh Tuhan. Kita menyadari kebutuhan dasar kita itu Tuhan. Amin. Lapar dan haus ini harus terjadi terus menerus. Kita butuh Tuhan itu hari ini, besok, lusa, dan selamanya. Tidak bisa satu hari saja, terus menerus. Lapar dan haus akan kebenaran adalah satu tekad, ya, untuk kita bisa hidup melakukan kehendak Allah. Lapar dan haus melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu yang membuat kita hidup. Amin. Nah, orang yang demikian disebut berbahagia dan mengalami kepuasan jiwani. Jiwanya dipuaskan. Sesuatu yang di dalam yang tidak bisa diisi oleh kekayaan, akhirnya dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena akan dipuaskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan akhiri sesi firman. Kita akan nyanyikan satu pujian, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa berdoa. Kita nyanyikan satu pujian seperti rusa rindu sungaimu.
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan asrah, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Berarti bagiku. Yesus, Yesus, Segalanya bagimu. Yesus, 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 berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Perlu saya tambahkan, saudara perlu akrab dengan Tuhan sebagaimana suami istri akrab. Kalau istri sama suami akrab, maka rumah tangga itu baik. Anak dengan orang tua akrab, saudara dengan Tuhan akrab. Kalau akrab itu kalau tidak ketemu satu hari saja sudah bertanya-tanya. Jadi perlu akrab hubungan sama Tuhan. Kalau tidak akrab, itu akan sia-sia. Coba apa ada suami istri tidak akrab, anak dengan orang tua tidak akrab, pendeta sama jemaat akrab. Jadi perlu akrab. Bukan cuma aku Kristen sawahan, tapi tidak akrab. Saya cukup ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Kami sangat bersyukur kepadamu dengan firman yang kami terima. Keakraban dengan Tuhan ada sangat penting. Karena tanpa akrab sama Tuhan, tidak mengerti kebenaran, tidak tahu kebenaran, tidak untung kebenaran. Tapi kalau akrab sama Tuhan, mengerti keuntungan kebenaran. Yang membenarkan istri, yang membenarkan suami, yang membenarkan anak, yang membenarkan satu sama lain antara pendeta dan jemaat. Saudara perlu akrab sama Budi. Saya mungkin akan berhenti, tapi keakraban sama pendeta itu penting. Akrab sama Tuhan itu penting. Bapak, ajarkan kami akrab sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua. Terlebih sama Tuhan sendiri. Karena keakraban akan membawa keberuntungan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu, pakailah jemaat untuk hidup akrab bersama Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja akan menimbulkan sukacita
damai sejahtera, kesenangan yang sempurna, bahkan tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia. Kami mau akrab dengan Tuhan sampai masuk surga, sampai tinggal di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai jemaat di tempat ini untuk menjaga keakraban dengan Tuhan sampai Tuhan datang, sampai masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat, dan sertai senantiasa dimanapun berada, di rumah, di pekerjaan, di jalan. Tuhan kiranya menyertai. Saya percaya mulai pagi hari ini hubungan kami akrab, semakin hari semakin akrab, semakin dekat dengan Tuhan, antara hamba Tuhan dan jemaat. Walaupun saya berhenti, hamba-Mu mau pakai, lebih hari lebih heran. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Amin. Saya serahkan Budi. Ya, ada pengumuman Bapak Ibu yang menjadi jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai selesai. Kamis nanti komsel keluarga. Yang minta, ada yang minta komsel keluarga. Kemarin Pak Toga, setelah Pak Toga ada yang minta di Ibu Murni. Iya, nanti kita ketemu hari Kamis komsel keluarganya di tempat Pak Edi, Ibu Murni di Melindas ya, jam 6:30 sampai selesai. Kemudian hari Jumat, nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk kita bekali dengan kebenaran firman. Hari Sabtu nanti ibadah pemuda remaja, silakan yang pemuda remaja bisa bergabung untuk sama-sama kita bertumbuh. Jam 6 sampai dengan selesai. Ketemu kembali Bapak Ibu Saudaraku hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini ada ibadah umum. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir. Silakan datang kembali, kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dan menerima kebenaran. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan, biar menjadi perhatian kita semua sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami hari ini. Awal sampai akhir Tuhan sudah berkati. Pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sudah memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah korban syukur kami menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah menerima bekal firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh menyatu dengan hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami diubahkan makin hari makin serupa segambar dengan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan, Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu pagi hari ini. Yang datang dengan lemah tubuh, dengan sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh kuasa nama Yesus sakit penyakit sembuh. Kami juga berdoa yang mengalami pergumulan persoalan apapun, Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang merindukan keturunan beri keturunan, yang merindukan pasang hidup beri pasang hidup, yang merindukan pekerjaan beri pekerjaan yang terbaik. Apapun pergumulannya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Yang sudah usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera dan pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Yang sekolah diberi hikmat kepandaian daripada Tuhan. Yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya, dibawa terus naik dan